Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Taufik Nurjaya. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPB JJ Serang. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, yang dimana soalnya ini mirip dengan tugas 2, tapi yang membedakan sini ialah gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Nah, jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0, golongan B gaji pada array 1, golongan C gaji pada array 2. Oke. Baik, langsung saja saya kerjakan. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Saya open file. Saya sudah buat foldernya, lalu open saja. Nah, di sini saya buat file tugas 3.java. Oke, kita buat dulu. Nah, di sini saya langsung praktikkan saja ya. Nah, di sini saya buat scannernya dulu. Input. Oke, di sini saya langsung saja buat array-nya ya, yang bertipe data integer int seperti ini. Array itu lambangnya dia kurung siku ya, yang bernama gaji. Nah, saya simpan gajinya tadi 5 juta ya pertamanya, lalu 6,5 juta, lalu 9,5 juta. Oke. Setelah itu saya buat array lagi bertipe data double ya. Saya menggunakan double karena nanti saya simpannya dalam bentuk desimal. Saya tulis di sini double array %lembur. Nah, di sini yang pertama itu 0,30, lalu 0,32, 0,34, 0,36, dan yang terakhir 0,38 ya. Atau bisa dibilang ini 30%, 32%, tapi saya dalam bentuk desimal. Oke. Baik, setelah itu saya buat di sini nah, di sini saya buat untuk memasukkan golongannya. Masukkan golongan karyawan. Setelah itu saya kasih tipe data string untuk golongannya. Nah, di sini saya ambil dari inputnya. Next line to uppercase. Oke. Lalu saya buat lagi masukkan jam lemburnya. Di sini saya buat variabel jam lembur bertipe data int, jam lembur. Input dot next integer. Oke. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, saya buat dulu ini variabel gaji pokok ya, bertipe data
integer, saya tulis dulu 0 di sini. Nah, jika sudah, kita tentukan gaji pokok berdasarkan golongannya menggunakan if. Nah, jadi di sini saya if golongan dot equals, saya menggunakan metode equals. Sini masukkan golongannya A. Nah, golongan, jika golongannya A, maka kita kasih gaji pokok sama dengan gaji array 0. Nah, di sini gaji pokok ini diambil dari sini, lalu gaji ini diambil dari ini. Karena array itu dimulai dari 0, maka kita ambil yang pertama, golongan pertama A itu 5 juta. Jadi kita taruh di sini 0, 0, 1, 2. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya golongan, kita masukkan golongan yang kedua ya, else if, sama juga golongan dot equals, kita masukkan yang golongan B. Nah, di sini kita masukkan lagi gaji pokoknya, sini gaji 1. Nah, seperti ini, 0, 1, 2. Nah, selanjutnya yang ketiga, golongan dot equals, kita masukkan yang C, lalu gaji pokoknya sama dengan gaji array, ambil yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana jika tidak ada dalam golongan tersebut? Maka kita kasih else di sini, kita kasih perintah golongan tidak valid atau tidak ada ya, seperti ini. Oke, ini untuk menentukan golongannya ya, berdasarkan gajinya yang diambil dari gaji array ini. Oke, selanjutnya kita buat variabel persen dengan tipe data double. Saya tulis dulu sini seperti ini saja. Nah, lalu saya tentukan persentase jam lemburnya. Jadi menggunakan if juga ya. Jadi di sini saya if jam lembur. Nah, sama dengan 1 jam, maka persen sama dengan persen lembur 0, seperti ini. Persen lembur. Nah, ini nih. Karena ini juga array ya, jadi kita ambil dari sini persen lembur. Sini 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi ya, else if jam lembur sama dengan 2 jam. Kita masukkan persennya sama dengan persen lembur array 1, seperti ini. Array 1 ini yang 32% atau 0,32 ya. Saya menggunakan desimal di sini. Kita masukkan lagi berikutnya. Persen sama dengan persen lembur, sini 2. Oke, kita masukkan lagi else if jam lembur sama dengan 4 ya. Sini kita masukkan persen sama dengan persen lembur array yang ketiga. Lalu yang terakhir di sini jam lembur lebih dari sama dengan 5 jam. Di sini kita kasih persen sama dengan persen lembur, kita masukkan array yang keempat, yang terakhir 0, 1, 2, 3, 4. Oke,
Lalu bagaimana jika tidak ada di luar dari jam lembur ini? Kita kasih else di sini, persen sama dengan 0, seperti ini. Artinya tidak ada. Persen. Ya, seperti ini ya. Persen sama dengan 0. Nah, seperti ini. Oke. Setelah semuanya sudah ditentukan ya, jam lemburnya dan gajinya, kita hitung di sini. Saya menggunakan tipe data double lagi. Saya beri nama variabel gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen dikali jam lembur. Oke. Nah, di sini saya masukkan lagi double total gajinya sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jika sudah, kita masukkan perintah untuk menginisiasinya. Di sini saya menggunakan format ya, biar gampang terbaca nanti. Nah, di sini gaji pokoknya RP persen. Nah, di sini ditambah gaji pokok. Oke. Nah, kita buat lagi di sini format. Kita masukkan gaji lemburnya. Di sini saya karena saya di sini double, jadi saya ingin mengubah ke INT. Jadi saya di sini INT gaji lembur, biar hasilnya integer ya. Kalau double nanti ada titik nolnya di belakang, jadi hasilnya desimal kalau double. Jadi dari tipe data double ini saya ubah ke integer, jadi seperti ini caranya. Nah, lalu kita masukkan lagi di sini total penghasilannya. Ya, sama ya, saya ubah lagi ke integer di sini. Total gaji. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sudah selesai. Jadi seperti ini ya kode yang sudah saya buat. Jadi kita langsung run saja. Nah, di sini saya ingin masukkan golongan karyawan yang A. Lalu masukkan jam lembur 1 jam. Nah, seperti ini ya hasilnya. Gaji pokok 5 juta, gaji lembur 1,5 juta, lalu penghasilannya 6.500.000. Oke. Saya ingin coba lagi yang kedua mungkin. Masukkan golongan B. Saya masukkan jam lembur yang 2 jam. Nah, di sini gaji pokoknya 6.500.000, gaji lemburnya 4.160.000. Jadi total penghasilannya sekian. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.